Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kali ini kita akan belajar tentang persilangan monohibrid. Nah, persilangan monohibrid merupakan satu dari dua jenis persilangan yang akan kita pelajari. Persilangan dibedakan menjadi dua. Yang pertama persilangan monohibrid, yaitu mengacu satu sifat beda. Contohnya tanaman kacang ercis berbunga ungu disilangkan dengan tanaman kacang ercis berbunga putih. Nah, di sini berarti hanya satu sifat beda yang diacu, yaitu warna bunga. Tikus berbulu kasar disilangkan dengan tikus berbulu halus. Yang diacu di sini juga cuma satu, yaitu tekstur bulu. Ya. Nah, jika persilangan dihibrid mengacu dua sifat beda. Contohnya, tanaman kacang ercis berbunga ungu dan berbatang tinggi disilangkan dengan tanaman kacang ercis berbunga putih dan berbatang rendah. Ada dua sifat beda yang diacu. Yang pertama adalah warna bunga, yang kedua adalah ketinggian batang. Atau mungkin contoh yang lain, yaitu tikus berbulu kasar dan berwarna hitam disilangkan dengan tikus berbulu halus dan berwarna putih. Nah, di sini berarti yang diacu dua sifat, yaitu tekstur bulu dan warna bulu. Oke, jelas ya. Nah, pada persilangan monohibrid berlaku hukum satu Mendel, yaitu pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan gen secara bebas. Nah, agar lebih jelas kita langsung ke contoh saja. Contoh tanaman kacang ercis berbunga ungu, U besar disilangkan dengan tanaman kacang ercis berbunga putih, U kecil. Tentukan perbandingan fenotipnya hingga keturunan kedua. Nah, di sini ada dua individu. Yang pertama individu tanaman kacang ercis berbunga ungu dan tanaman kacang ercis berbunga putih. Berbunga ungu dengan genotip U besar dan berbunga putih dengan genotip U kecil. Nah, kalian lihat di tulisan gamet di situ. Gamet dari U besar ya akan memisah. Jadi genotip U besar itu akan memisah menjadi U besar dan U besar. Nah, untuk memudahkan, karena hanya ada satu jenis gen U besar, maka hanya ditulis satu saja, U besar. Ya. Yang kedua, U kecil, gametnya adalah U kecil. Dengan filial, yaitu keturunannya U besar disilangkan dengan U kecil, sehingga anakan menjadi U besar U kecil, di mana 100% keturunan berbunga warna ungu. Ya. Jadi ternyata meskipun individu yang disilangkan itu berbeda warnanya, ada yang ungu dan ada yang putih, ternyata keturunannya seluruhnya berwarna ungu. Oke. Nah, sekarang kalau yang sama-sama ungu kita silangkan, bagaimana hasilnya? Nah, pada keturunan kedua, jika dua individu yang disilangkan berbunga ungu dan ungu, ini yang berbeda adalah genotipnya, ya, karena kita ingin menyilangkan anakan dari keturunan pertama, yaitu genotipnya U besar U kecil, ya. Sehingga kalian bisa lihat di gambar gametnya. Nah, di sini U besar dan U kecil, ya. Nah, jika disilangkan, U besar disilangkan dengan U besar menjadi U besar, yaitu bunga warna ungu. U besar dengan U kecil menjadi U besar U kecil, fenotipnya juga ungu. U kecil disilangkan dengan U besar menjadi U besar U kecil, juga ungu. Dan yang putih, yaitu U kecil disilangkan dengan U kecil, menghasilkan bunga warna putih.
Oke, nah sehingga perbandingan fenotipnya ungu berbanding putih menjadi 3:1. Artinya jika ada 100 biji yang menjadi tanaman baru, sekitar 75 tanaman berwarna ungu dan 25 tanaman berbunga warna putih ya. Kalian bandingkan 75:25 itu sama dengan 3:1. Nah, hasil ini tentunya tentu sama persis, tapi selisihnya hanya sedikit. Mungkin yang ungu tidak 75, tapi 74 atau 73 atau mungkin 76 ya. Jadi kurang lebih sama. Nah, yang kedua, bagaimana jika berbiji bulat dan keriput disilangkan? Sama dengan contoh di atas ya. Kita tentukan dulu genotipnya. Genotip dari bulat adalah B besar B besar, dari individu yang satunya yaitu B kecil keriput. Gametnya bulat B besar, keriput B kecil, sehingga filialnya atau keturunan pertamanya adalah B besar B kecil atau 100% keturunan berbiji bulat. Nah, tetapi ternyata jika pada keturunan kedua kita silangkan ya B besar dan B kecil, nah gametnya di sini kamu lihat gametnya B besar dan B kecil ya. Nah, jika disilangkan di sini kita memakai, misalkan kita memakai papan punet ya, caranya berbeda seperti yang tadi. B besar disilangkan dengan B besar bulat. B besar disilangkan dengan B kecil juga bulat. B besar disilangkan dengan B kecil bulat, dan B kecil dengan B kecil keriput ya. Sehingga yang bulat kita hitung ada 3:1, keriputnya 1. Artinya jika ada 200 biji, maka 150 biji bulat dan 50 tanaman biji keriput ya. Nah, sekarang kamu coba latihan soal, kamu silangkan. Kali ini bukan tanaman ya, kita tikus berbulu kasar dan tikus berbulu halus. Kamu tentukan perbandingan fenotipnya hingga keturunan kedua. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.